Nah, oleh karena itu kita perlu sekali penting tahu untuk apa kita hidup. Ya. Kenapa kalian ini ada di dunia ini? Tujuan hidupmu apa? Untuk apa ke depannya? Kehidupan tanpa tujuan mengerikan. Jadi di sini Paulus menekankan bahwa kita harus memiliki tujuan. Ya. Kita harus punya sasaran apa kita mau ke depan. Paulus itu memiliki tujuan. Supaya apa? Waktu dia memberitakan Injil, jangan diri sendiri dia ditolak. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, ketika hidup kita tidak sesuai dengan tujuan yang alkitabiah, hidup kita ditolak. Apa? Semua hal di dalam hidup kita ini ada tujuannya. Kalau benda-benda saja ada tujuannya, apalagi manusia. Apakah benar? Ya, semua makhluk hidup itu ada tujuannya? Ada. Tuhan ciptakan nggak sembarangan. Ya. Nah, apalagi manusia yang begitu beragam, pasti ada tujuannya. Tuhan taruh manusia di muka bumi ini ada tujuannya. Nah, apa tujuannya manusia? Tujuan hidup manusia itu adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Kalau kita keluar dari tujuan ini, maka kita meleset, betul ya? Kalau kita nggak sesuai tujuan, kalau panah gitu, nggak sesuai tujuan, itu namanya meleset. Meleset adalah kata yang dipakai di dalam Alkitab, dalam bahasa aslinya itu hamartia. Meleset, hamartia. Dosa, bahasa aslinya adalah hamartia. Artinya meleset dari tujuan. Artinya apa? Kalau hidup kita meleset dari tujuannya Allah, kita berdosa. Coba kita sekarang refleksikan, apakah hidup saya sekarang sudah memuliakan Allah dan menikmati Dia? Memuliakan Allah sederhananya dari kata mulia. Mulia itu apa? Artinya punya kualitas yang lebih baik. Memuliakan artinya kita membuat Allah menjadi kualitas yang tertinggi di dalam hidup kita. Nah, tapi kita abstrak bukan? Bingung, ini memuliakan Allah bagaimana? Nah, cara atau hal yang paling terdekat untuk kita bisa paham apa artinya memuliakan Allah adalah cermin. Menjadi cermin kemuliaannya. Bayangan yang dia dalam cermin itu bukanlah saya, gitu kan ya? Tapi bayangan saya. Mencerminkan kemuliaan Allah adalah memuliakan adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Mencerminkan Dia. Allah itu punya kualitas-kualitas yang luar biasa, bukan? Hidup kita, apakah mencerminkan sifat-sifat Allah? Apakah kebiasaan sehari-harimu itu mencerminkan nggak kemuliaan Allah? Waktu kita nyusun rencana hidup kita, apakah kita mencerminkan kemuliaan Allah? Nah, yang kedua adalah menikmati Allah. Loh, kok tujuannya menikmati sih? Bahasa Inggrisnya itu enjoy Him or delight in Him. Artinya apa? Menyenangi Allah. Menikmati Allah itu menyenangi Allah. Kalau kenikmatan kita bukan lagi bersumber dari Allah, kita perlu bertanya loh kekristenan kita. Kita perlu pertanyakan iman kita loh. Tujuan kita adalah menikmati Allah. Enjoy in Him, enjoy Him. Enjoy Him itu bukan sesuatu yang manja ya, atau bersifat selfish, bukan. Justru kalau kita mendapatkan kenikmatan dari selain Tuhan, itu kita perlu pertanyakan keimanan kita. Kita harus jauh menikmati Allah dibandingkan dengan yang lain. Akhirnya, mari kita kembali lagi. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia.